An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa pergi pahala-pahala, mereka salat sebagaimana kami salat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Beliau bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Bahkan pada hubungan suami istri salah seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya ia mendapatkan pahala? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ia menyalurkannya pada yang haram? Apakah ia berdosa? Maka demikian pula, jika ia menyalurkannya pada yang halal, ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di dalam hadis ke-25 ini, kita akan membahas tentang makna daripada sedekah. Nah, yang pertama, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya annanasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengaduhkan sesuatu yang mereka risaukan kepada Rasulullah. Apa yang mereka aduhkan di sini dikatakan ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Nam yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi di sini dikatakan sebagian para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk mengadukan apa yang mereka risaukan. Nah, di sini dikatakan ahlud dusur. Apa itu ahlud dusur? Ahlud dusur adalah orang yang kaya raya, atau orang-orang yang kaya. Nah, pemilik harta yang melimpah. Nah, jadi sahabat tadi datang mengadu, meminta pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang mereka fikirkan. Nah, berarti bisa dipastikan, bisa kita katakan bahwa yang datang ini adalah para sahabat yang miskin. Para sahabat yang miskin, dari kalangan yang miskin datang. Mereka para sahabat yang miskin datang mengadu kepada Rasulullah untuk mengadukan siapa tadi? Orang-orang kaya yang rajin bersedekah. Kenapa mereka mengadu? Apakah karena mereka iri atau hasad? Nah, bisa diartikan hasad, tapi hasad dalam artian yang baik, atau bisa dikatakan ghibthah. Mereka iri terhadap para sahabat, tapi irinya ini atau hasadnya ini dalam artian yang baik. Hasad karena ingin beramal soleh. Nah, hasad karena ingin beramal soleh dinamakan dengan ghibthah. Apa itu ghibthah? Nah, iri dengan orang yang amalannya lebih banyak. Nah, ingin menjadi seperti mereka, ingin menjadi seperti mereka. Tapi tanpa berharap bahwa kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi dia tidak menginginkan kenikmatan atau amalan orang lain itu hilang. Nah, tetapi dirinya ingin seperti orang yang lebih banyak amalannya daripada dirinya, dan ini dianjurkan. Makanya dikatakan la hasada illa fisnataini. Kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah siapa? Orang yang diberikan Al-Qur'an atau diberikan ilmu, kemudian dia membaca Al-Qur'an ini di waktu siang dan di waktu malam. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang ahlil amwal, orang yang diberikan kekayaan.
kemudian dia menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kedua orang ini boleh kita iri terhadapnya. Tetapi kalau kita hanya melihat kepada orang kaya, nah, tetapi hasrat kita adalah hasrat duniawi, nah, karena kita ingin rumah, karena kita ingin mobil dan seterusnya, maka seperti ini tidak dianjurkan. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya ketika ya fakharaja, ya Qarun ini keluar untuk memamerkan harta-hartanya kepada ya para kaumnya, kepada masyarakat, maka ketika itu orang-orang ahli dunia mengatakan, "Nah, ya wailatana mislama utiya Qarun." Nah, seandainya kami itu diberikan kekayaan seperti diberikannya Qarun. Nah, maka di situ orang-orang ahlul ilmi mengatakan wailakum sawabullahi khair. Nah, ya sungguh celaka kamu yang menginginkan kekayaan seperti Qarun. Nah, sawabullahi khair. Apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Artinya apa? Kita iri kepada orang kaya itu ya tidak dianjurkan. Kita iri kepada orang kaya tidak dianjurkan kecuali ada kecualinya. Kecuali kapan? Kecuali kalau kita ya pengen bersedekah dengan kekayaan itu. Jadi iri dengan orang kaya yang tidak bersedekah tidak boleh. Iri dengan orang kaya yang rajin sedekah boleh. Tapi untuk supaya kita juga bisa beramal, bisa membantu orang lain, bisa bersedekah. Nah, jadi ini kita bagi dua. Apa hukum iri terhadap orang kaya? Nah, kalau niatnya untuk hanya bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, ini tidak dianjurkan. Nah, kemudian kalau niatnya ingin kaya supaya bisa naik haji, supaya bisa umroh, supaya bisa membantu orang fakir miskin dan seterusnya, atau bisa lancar sedekah dan seterusnya, maka ini dianjurkan. La hasada illa fi isnatain. Nah, maka di sini dikatakan, nah, sahabat miskin itu tidak iri terhadap dunia. Sahabat-sahabat yang miskin tadi itu tidak iri terhadap dunia sahabat yang kaya. Nah, akan tetapi mereka khawatir tertinggal pahala mereka. Jadi yang dikhawatirkan ini ketinggalan pahala, bukan ketinggalan kekayaan duniawi. Nah, karena orang yang lebih kaya, ya dia bisa bersedekah, sedangkan orang yang miskin tidak bisa bersedekah. Nah, ini menunjukkan tingginya semangat mereka terhadap akhirat. Siapa ini? Para sahabat. Nah, artinya fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba ya di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka berlomba-lomba. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa pengaduan atau kesedihan atau keluhan itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Nah, jadi ini kualitas keimanan kita seperti apa itu bisa dilihat dari apa yang kita keluhkan. Nah, dari keluhan-keluhan kita ini yang keluar, kita mengeluhkan apa, maka itu menunjukkan hati kita. Apa yang kita keluhkan? Kalau yang kita keluhkan ya itu seputar makanan, minuman, berarti hati kita masih mencintai dunia. Maka di sini dikatakan, kalau ahli akhirat, apa yang dikeluhkan ketika misalnya dia menghafal, hafalannya hilang misalnya. Kemudian sholatnya terganggu atau urusan ibadahnya yang dikeluhkan karena apa? Tidak mendapatkan waktu untuk bermajelis ilmu misalnya. Tidak mendapatkan waktu untuk apa? Tidak mendapatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan atau membantu orang fakir miskin. Nah, ini yang dikeluhkan berarti itu ahli akhirat. Seperti para sahabat yang mengeluhkan, ya para sahabat yang miskin yang mengeluhkan orang-orang kaya yang mampu bersedekah, sedangkan mereka tidak mampu bersedekah seperti orang yang kaya. Maka ini berarti ya para sahabat ini ingin apa? Ingin bersedekah. Nah, dia adalah ahli akhirat. Tapi kalau ahli dunia di sini dikatakan, nah, maka yang dikeluhkan adalah seputar makanannya. Kok makanannya ini saja misalnya. Sudah bosan dan seterusnya. Yang dikeluhkan adalah tentang urusan pakaiannya. Yang dikeluhkan adalah tempat tinggalnya. Yang dikeluhkan adalah urusan duniawi. Kalau yang kita keluhkan setiap hari hanya berputar pada makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, atau sesuatu yang bersifat duniawi, berarti itulah kualitas hati kita. Di situ kita bisa melihat kualitas hati kita. Oh, ternyata hati kita ini masih bergantung dengan dunia. Makanya itu yang kita resahkan, itu yang kita keluhkan. Tetapi kalau hati kita ini bergantung kepada akhirat, maka yang akan kita keluhkan adalah tentang bekal kita ketika kita kembali ke kampung akhirat itu. Apakah sudah cukup atau tidak? Nah, apakah sudah
banyak atau belum. Nah, kemudian di sini dikatakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya gemar bersedekah dan yang miskin tidak ghibthah. Apa itu tadi ghibthah? Tidak iri. Tidak iri yang tercela maksudnya. Ya. Yang miskin ini tidak iri tercela kepada mereka. Sahabat Nabi. Nah, di sini dikatakan kalau sahabat Nabi melihat orang kaya, maka mereka itu iri. Tapi irinya karena ingin bersedekah. Mereka pengen menjadi orang kaya karena pengen bersedekah. Kalau kita di hari ini lihat orang kaya, kita juga pengen jadi orang kaya. Tetapi kenapa kita pengen jadi orang kaya? Ya karena kita pengen rumah, karena kita pengen mobil, karena kita mau ganti HP. Nah, jadi beda ini. Sama-sama pengen kaya. Sahabat Nabi yang miskin pengen kaya. Tapi motifnya apa? Ingin bersedekah. Kalau kita hari ini, kenapa kita pengen kaya? Ya karena kita pengen punya mobil, kita pengen punya rumah. Nah, jadi beda kelas. Nah, kita kelas dunia, sahabat kelas akhirat. Nah, kita kelas, ya berarti enggak kelas ini namanya. Enggak kelas kita sama sahabat. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti para sahabat, nah, kita ingin mengambil faedah dari hadis ini. Faedah yang paling pertama adalah ketika kita melihat orang kaya, pengen jadi orang kaya atau tidak? Pengen. Ya. Menjadi orang kaya itu tercela atau mulia? Ya tergantung. Ada yang dicela, ada yang dianjurkan. Kapan dianjurkan? Seperti sahabat. Bagaimana para sahabat melihat orang kaya? Iri. Tapi irinya karena pengen sedekah. Yang mana yang tercela? Kalau pengen kaya hanya karena kenikmatan duniawi. Karena urusan dunia. Oh, saya mau pengen kaya seperti dia supaya rumah saya seperti dia. Saya pengen kaya seperti dia supaya HP saya seperti dia. Saya ingin kaya seperti dia supaya ya, mobil saya seperti dia. Nah, ini tercela ini. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran ini. Wailakum, celaka kamu. Celaka kamu kalau kamu berharap kaya seperti Qorun yang hanya membangga-banggakan hartanya. Nah, tetapi boleh kita berharap kaya, tapi seperti harapan para sahabat ini yang ada di hadis 25 ini. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah keluhan yang dibenarkan adalah keluhan karena agama, bukan karena dunia. Jadi sekali-kali kita ganti keluhan kita, keresahan kita. Kalau kita mau ngeluh, kalau kita mau curhat, sekali-kali curhatan kita itu jangan karena diputusin pacar. Gitu-gitu terus seputar itu terus. Curhatan kita karena banyak utang. Curhatan kita karena tentang makanan, minuman, ya pakaian, pekerjaan. Ya sekali-kali curhatan kita itu, kenapa kamu terlihat sedih? Tadi saya belum baca Quran, misalnya. Kenapa kamu terlihat galau? Tadi belum sempat bersedekah, masih ada uang di lemari tapi belum disedekahkan. Sekali-kali seperti itu, naik kelas sedikit itu. Dari kelas dunia ke kelas akhirat. Jangan di kelas dunia terus itu. Kalau kelas dunia terus ya itu aja. Kenapa kamu belum makan? Kenapa kamu ada utang? Belum. Tadi lihat ini baju bagus tapi belum beli. Nah, seperti itu terus keluhan kita, curhatan kita. Nah, jadi diganti sekarang. Nah, keluhan kita diganti seperti keluhannya para sahabat. Nah, kemudian yang kedua, ya, kesamaan amal pokok. Di sini dikatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka orang-orang kaya, ya, mereka itu salat sebagaimana kami orang-orang miskin, kata para sahabat, kami juga salat. Jadi masih satu sama ini. Masih satu sama. Yang kaya salat, yang miskin salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka orang-orang kaya juga mampu berpuasa, sedangkan kami juga masih mampu berpuasa. Jadi artinya salat dan puasa ini masih imbang ini. Ibadah salat dan puasa masih imbang, masih bisa dilakukan oleh orang kaya dan masih bisa dilakukan oleh orang miskin. Nah, maka di sini dikatakan amal jasadiyah adalah ladang keadilan bagi seluruh kaum muslimin, yaitu ibadah salat dan ibadah puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan koreksi, ya, atas cara pandang atau pemahaman yang mungkin salah dipahami oleh para sahabat. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan koreksi dengan sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan Nabi? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, yang nomor 3.
Nah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingkari anggapan bahwa sedekah hanya dengan harta. Ini bentuk tarbiyah nabawiyah, pendidikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang meluruskan paradigma para sahabat, yang meluruskan pemahaman yang salah. Nah, kenapa para sahabat yang miskin ini datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengadukan orang-orang kaya yang rajin bersedekah? Kenapa kira-kira? Nah, karena pemahaman para sahabat bahwa sedekah itu harus dengan harta. Maka di sini Nabi memberikan, meluruskan pemahaman yang salah itu. Dan Nabi mengatakan bahwasanya inna bikulli tasbihatin shadaqah. Nah, jangan salah paham, kata Nabi. Jangan salah memahami. Sesungguhnya setiap daripada tasbih itu kita mengucapkan subhanallah itu termasuk sedekah. Dan tasbih itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik orang kaya baik orang miskin. Maka jangan kita membatasi atau menyempitkan makna daripada sedekah, yaitu hanya dengan harta kekayaan. Nah, orang miskin juga boleh untuk bersedekah. Dengan apa? Yang pertama dengan zikir, termasuk tasbih, yaitu mengucapkan kalimat subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Dan ini kita sudah pernah bahas. Maha suci Allah dari apa? Segala sifat yang tidak pantas, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji maha suci Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan semua makhluk. Nah, kemudian di sini dikatakan ini ada macam-macam sedekah. Ada macam-macam sedekah. Nah, yang pertama di sini dikatakan sedekah dari Allah kepada hambanya. Nah, sedekah dari Allah kepada hambanya, hamba butuh kepada sedekahnya Allah. Apa contohnya? Yaitu qashar 2 rakaat. Qashar artinya apa? Memendekkan atau menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seperti sholat asar, sholat zuhur, sholat isya, kita sholatnya hanya 2 rakaat. Tapi ada syarat tertentu, termasuk apa syaratnya? Ketika kita bepergian misalnya. Ketika kita bepergian, maka Allah memberikan sedekah kepada kita. Nah, atau bisa menjamak sholat. Nah, jamak sholat juga itu adalah sedekah dari Allah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di sini dikatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqata. Nah, jamak dan qashar itu adalah sedekah dari Allah kepada hambanya. Maka terimalah sedekahnya Allah. Nah, terimalah sedekahnya Allah. Kemudian yang kedua, misalnya contoh sedekah Allah kepada hambanya, yaitu orang yang tertidur padahal sudah berniat bangun sholat tahajud. Jadi malam hari sebelum dia tidur, dia sudah berniat. Insya Allah saya akan bangun tengah malam untuk qiyamul lail atau sholat tahajud. Tapi ini bukan main-main ya, beneran dia pengen bangun itu. Nah, niatnya benar. Nah, ketika ternyata qadarullah dia itu tertidur pula sampai azan subuh, artinya apa? Dia tidak ditakdirkan Allah untuk terbangun di tengah malam untuk mendirikan sholat tahajud. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kana naumuhu shadaqatan tasaddaqallahu biha alaihi. Tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Jadi Allah sengaja untuk tidak membangunkan dia, sebagaimana apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin bersedekah kepada seorang hamba tadi. Dan pahalanya tetap didapatkan. Jadi kalau dia berniat, saya nanti qiyamul lailnya 2 rakaat, berarti pahala 2 rakaat sudah didapatkan. Padahal dia tidak qiyamul lail. Nah, tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Ini tak kasih kamu tetap tidur, enggak usah sholat, tapi dapat pahalanya. Nah, itu sedekahnya Allah kepada hambanya. Kalau niatnya saya mau nanti misalnya 4 rakaat, berarti dia dapat pahala 4 rakaat. Saya maunya 8 rakaat, berarti dapat 8. Padahal dia tidak sholat 8 rakaat. Padahal dia tertidur. Kenapa seperti ini? Ini adalah fadilah niat ini. Fadilah niat. Jadi sekali-kali jangan kita pernah bosan untuk berniat ya, atau meniatkan suatu kebaikan, karena setiap niat itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dilakukan. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga apa? Makan karena lupa saat berpuasa. Jadi orang misalnya berpuasa,
Kemudian lupa kalau dia berpuasa, bukan pura-pura loh. Lupa beneran. Kemudian dia makan minum. Setelah kenyang, alhamdulillah, ya baru keingat. Nah, puasanya tidak batal. Harusnya kan batal itu kalau makan dan minum ketika berpuasa batal. Tapi ini tidak, berarti makan dan minum itu adalah sedekahnya Allah kepada seorang hamba itu. Dia puasanya tetap sempurna, tidak batal, tidak usah diqadha, tidak usah diganti. Masya Allah. Itu diantara sedekahnya siapa? Allah. Dan kalau Allah bersedekah kepada kita, kita butuh dengan sedekah itu atau tidak? Kita butuh. Kita membutuhkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang macam yang kedua. Sedekahnya siapa? Kita balik. Sedekah dari hamba untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fisabilillah. Nah, sedekahnya kita di jalan Allah. Kita bersedekah di jalan Allah, apakah Allah butuh dengan sedekah kita? Nah, hadis pertemuan yang lalu, Allah tidak pernah butuh dengan siapapun itu. Allahu goni. Allahu goni. Apa artinya goni? Yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun dan apapun itu. Nah, maka di sini dikatakan, nah makanya sini jangan merasa berjasa ketika kita bersedekah. Kenapa? Allah tidak butuh sedekah kita. Nah, yang pertama, jenis yang pertama adalah sedekah harta. Nah, ini sudah diketahui semua, sedekah harta. Nah, sedekah harta bagaimana caranya? Ya, di sini yang pertama punya uang. Kalau punya uang, caranya yang mudah dengan mengeluarkan uang itu di jalan Allah. Kalau tidak punya uang, bagaimana cara sedekah harta? Menjadi perantara. Menjadi perantara supaya orang itu mau bersedekah. Jadi kita lihat, oh tempat ini butuh bantuan misalnya, atau orang miskin ini butuh makanan. Kita tidak punya makanan. Kita datang ke teman kita yang punya makanan itu. Kita kabari dia. Ya, kita ajak dia supaya dia bersedekah kepada orang yang miskin tadi, yang kelaparan itu. Maka ketika kita menjadi perantara, kita tidak mengeluarkan uang karena kita juga tidak punya makanan juga. Akhirnya kita ngajak teman kita yang kita rasa itu dia mampu. Dan ketika dia bersedekah, maka dia dapatkan pahala. Pahalanya dia sama dengan pahala kita yang ngajak itu. Jadi yang menjadi wasilah atau perantara supaya orang bersedekah itu, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini seperti apa? Open donasi juga misalnya. Kita pasang misalnya, ini masjid butuh bantuan misalnya. Kemudian kita pasang di status WhatsApp kita mungkin, ya kan? Kemudian ada orang yang lihat status kita, kemudian dia bersedekah dengan perantara status WhatsApp kita. Maka ketika dia bersedekah, kita juga dapat pahala dia itu. Nah, maka jangan sampai meskipun kita mungkin, saya rasa-rasanya tidak mampu bersedekah banyak. Maka ya pintu Allah itu sangat luas. Kita bisa menjadi perantara supaya orang itu mampu bersedekah. Kita aja atau kita buka ya pengumuman atau kita pasang di status kita, maka itu juga kalau ada orang yang bersedekah maka kita akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Nah, tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau dia dapat misalnya pahalanya 80%, kita juga dapat 80%. Nah, maka di sini dikatakan ya atau pendakwah. Jadi lagi ngajak orang untuk bersedekah. Kemudian ada yang bersedekah seperti itu, maka yang mendakwahkan juga dapat pahala sedekah. Nah, ini kalau sedekah harta. Nah, secara umum sedekah harta ini jadi dua. Yang pertama, kita sedekah langsung, kita mengeluarkan harta kita. Kalaupun tidak, ya kita menjadi perantara orang yang kaya untuk bersedekah. Nah, baik itu tadi dengan open donasi, status kita, atau langsung kita datang ke dia untuk mengajak dia bersedekah. Nah, yang kedua, ya tadi sedekah harta. Sekarang sedekah non harta. Nah, sedekah non harta di sini, ya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah untuk siapa? Untuk orang-orang yang miskin tadi, untuk para sahabat tadi yang risau, yang galau itu. Kenapa kami orang-orang kaya itu sudah dhahaba bil ujur, mendapatkan pahala-pahala yang besar dengan sedekahnya. Sedangkan kami orang-orang miskin tidak mampu melakukan hal yang sama seperti mereka ini. Maka mereka itu ya, diberikan solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian terlalu bersedih hati, karena kalian pun bisa bersedekah dengan
tanpa harta. Maka di sini dikatakan caranya bagaimana? Dengan berzikir tadi. Likulli tasbihatin sadaqah, walikulli takbiratin sadaqah, walikulli tahmidatin sadaqah, walikulli tahlilatin sadaqah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, semuanya ini adalah sedekah. Satu-satunya ini sedekah. Setiap kata sedekah. Nah, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak sedekah, pahala sedekah kita. Nah, kemudian juga bagaimana caranya bersedekah lagi selain harta? Membantu orang lain. Membantu orang lain. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Nah, mengajak orang kepada kebaikan itu juga termasuk sedekah. Ya, mencegah, melarang orang dari keburukan itu juga termasuk sedekah. Bahkan jima, tahu jima? Ya, hubungan suami istri juga itu sedekah. Nah, termasuk sedekah. Nah, bahkan kita tidak menzolimi orang, itu juga sedekah kita kepada orang. Nah, dalilnya takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqah. Kamu tidak menebarkan keburukan kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian menghilangkan gangguan dari jalan. Wa imatatul adza shadaqah. Yaitu mengambil duri atau paku dari jalan itu juga sedekah. Atau kulit pisang dan seterusnya, atau sampah-sampah yang ada di jalan kita pungut, semuanya itu termasuk sedekah. Nah, kemudian juga memberi minum atau menyiram tanaman. Nah, yang suka tanaman, menyiram pohon, ini juga sedekah. Kata Rasulullah, likulli kabidin rotbin sedekah. Setiap yang tumbuh itu ada sedekah di situ. Memberi makan kepada hewan, ya, memberi minum atau menyiram tumbuhan itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian apa lagi? Senyum, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Ini juga sedekah. Senyum kita adalah sedekah. Menanam pohon juga sedekah. Nah, kalau menebang pohon nggak tahu ya menebang pohonnya. Tapi kalau menanam pohon sedekah. Nah, buahnya dimakan hewan, sedekah untuk hewan yang makan itu. Kalau buahnya dicuri pencuri, ya itu juga sedekah bagi orang yang ngambil itu. Nah, jadi tidak pernah rugi itu. Mau dimakan hewan, mau diambil orang, semuanya adalah termasuk sedekah itu. Nah, sedekah bagi orang yang nanam itu tidur misalnya. Kemudian ada seekor burung yang makan buah-buahannya misalnya. Ya, tanamannya itu. Maka tanpa dia sadari dia tertidur, ya pahala sedekahnya mengalir. Nah, kemudian di sini setelah ini kita akan bahas perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Apa perbedaan kalau ditanya? Apa bedanya zakat sama sedekah? Kalau zakat wajib, kalau sedekah tidak wajib. Nah, sebisanya. Ya benar. Kalau zakat wajib termasuk rukun Islam. Apa artinya wajib? Kalau tidak mengeluarkan zakat ya berdosa. Nah, kalau sedekah tidak wajib. Kalau infak wajib atau tidak? Tidak wajib. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya infak sama sedekah? Hah? Oh, kalau infak di masjid, kalau kita mau bersedekah ke masjid tidak boleh. Apa bedanya kira-kira? Pernah dengar infak? Pernah dengar kata-kata sedekah? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan sudah benar tuh zakat wajib. Yang tidak wajib itu sedekah sama infak. Berarti infak tidak wajib. Sedekah tidak wajib. Sekarang pertanyaannya, sama-sama tidak wajib, tapi apakah ada bedanya atau sama? Ada samanya. Ada samanya tadi. Sama-sama tidak wajib. Sekarang pertanyaannya, apakah ada perbedaannya atau tidak? Kira-kira ini. Ya gimana ulang? Ya boleh ini masuk. Ini kan tadi sudah dibahas nih ya. Infak harus pakai harta, benar. Infak harus pakai harta. Saya mau berinfak. Mana infakmu? Senyum. Enggak bisa. Suami itu wajib memberikan nafkah atau
Infak kepada istri dan anaknya. Oh, infak itu bisa senyum. Kita senyumin aja anak kita sama istri kita. Nggak usah diberi makan itu. Nggak usah dikasih harta. Nah, mati kelaparan nanti. Mati kelaparan. Makanya dikatakan infak. Apa artinya infak? Ya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Artinya apa? Harus harta bentuknya. Tidak boleh senyuman itu. Tidak boleh senyuman tadi. Nah, jadi ini satu perbedaannya. Infak harus dengan harta. Kalau sedekah, tadi yang kita bahas, ada yang harta, ada yang non harta tadi. Seperti tadi senyum, memindahkan duri dari jalanan, berzikir juga termasuk sedekah. Tapi berzikir bukan infak. Berzikir infak bukan. Nah, infak uang. Nah, itu yang pertama. Perbedaan yang kedua. Masih ada perbedaannya kira-kira. Nah, ini. Kalau infak berarti tadi kalau ditanya, yang mana yang lebih umum? Sedekah atau infak dalam artian tadi itu? Sedekah lebih umum karena harta dan non harta, sedangkan infak hanya Nah, sekarang perbedaan yang kedua, infak lebih umum. Infak itu untuk kebaikan dan untuk kejahatan. Di jalan Allah atau di jalan setan. Orang-orang kafir juga itu diistilahkan dalam Al-Quran berinfak. Berinfak, tapi untuk merusak agama Islam. Merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjerumuskan orang. Yang ada di Palestina sana itu. Ya, itu pakai uang itu, beli bomnya itu. Nah, itu juga infak, tapi itu infak dalam keburukan, untuk membantai orang, membunuh orang, menindas manusia. Nah, dan juga infak untuk kebaikan. Jadi ada infak fisabilillah, ada infak fisabilis syaitan. Nah, tapi kalau sedekah hanya untuk kebaikan. Nah, perbedaan yang kedua ini, yang mana yang lebih umum? Kalau tadi sedekah lebih umum. Kalau sekarang infak lebih umum. Kenapa? Untuk kebaikan dan keburukan. Kalau sedekah khusus untuk kebaikan. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan orang kafir itu bersedekah. Atau musuh-musuh itu bersedekah. Itu infak namanya. Itu infak. Nah, kalau sedekah semuanya kebaikan. Zikir ya kebaikan. Baik yang harta ataupun non harta semuanya kebaikan. Berarti sudah bisa bedakan ini istilah-istilah ini. Infak sedekah. Nah, biar tidak ada nanti para suami yang berdalil. Oh, katanya ya senyum itu adalah sedekah. Karena dia memahami sedekah sama dengan infak. Ya, infak harus dengan uang. Infak harus dengan uang. Ya. Kalau semua orang bersedekah, tapi jangan sampai semua orang tahu hadis ini, jangan sampai sedekahnya subhanallah aja, alhamdulillah aja. Kalau seperti ini ya tidak ada masjid yang jadi ini. Ayo open donasi, ini masjid. Ayo mana sedekahnya? Disenyumin. Kalau kita senyum semua, masjidnya nggak bisa jadi itu. Nah, harus pakai harta, harus pakai uang. Nah, kemudian di sini dikatakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini adalah amalan lisan. Nah, disebut sedekah karena apa? Yang pertama karena dia membersihkan hati. Jadi semakin rajin kita berzikir, itu semakin kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Dan semakin menyebarkan kebaikan jikalau zikir kita itu terdengar oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Dan juga akan mendatangkan manfaat rohani. Nah, yang selanjutnya di sini dikatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa amrum bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Beramar ma'ruf sedekah, mencegah orang, nahi mungkar juga sedekah. Kalau tadi amalan lisan itu apa? Zikir tadi. Sekarang juga ada amalan sosial yang bernilai sedekah. Apa contohnya? Memberikan nasihat. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kenapa? Karena ini mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, maka mendiamkan kemungkaran itu sama saja kehilangan peluang mendapatkan pahala sedekah. Jadi kalau kita ditakdir Allah untuk melihat suatu kemungkaran, nah, kemudian kita memilih untuk diam, itu artinya kita menyia-nyiakan peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Ketika kita ditakdir oleh Allah untuk melihat suatu kemungkaran, itu adalah ujian bagi kita. Jadi tidak ada yang
kebetulan itu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita melihat kemungkaran itu artinya kita lagi diuji. Ketika kita melihat orang miskin, kita lagi diuji. Ketika kita misalnya ada di status kita lewat, oh ini membutuhkan bantuan misalnya. Berarti kita lagi diuji, mau bantu atau tidak. Lihat orang miskin yang kelaparan, kita lagi diuji. Nah, dia juga diuji karena dia diuji dengan kemiskinan. Tapi kita juga yang melihat, kita juga diuji. Jangan kira ketika kita melihat orang miskin, oh masya Allah dia ini orang yang diuji. Dia memang diuji untuk dirinya. Tapi ketika kita ditakdir oleh Allah untuk mengetahui kesusahan orang lain, kita juga diuji. Apakah kita mau membantu kesusahan itu atau tidak. Nah, maka di sini dikatakan mendiamkan kemungkaran itu artinya kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Kemudian selanjutnya sedekah macam sedekah yang lain, yaitu sedekah dalam hubungan suami istri. Nah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini adalah jima, ya, jima. Ini perkara mubah. Jadi jima itu hukumnya apa? Mubah, boleh. Tetapi dia bisa bernilai ibadah. Kapan dia bisa bernilai ibadah? Ketika ya sesuatu yang mubah ini diniatkan untuk ibadah, diletakkan supaya apa? Nah, niatnya untuk apa? Di sini dikatakan supaya dia terhindar dari perbuatan zina, supaya dia lebih menundukkan pandangannya misalnya. Maka ketika dia mendatangi keluarganya itu dengan niat itu, atau supaya dia dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha misalnya. Maka seperti ini, meskipun ya jima itu sesuatu untuk menyalurkan syahwat, tetapi itu juga kalau diniatkan untuk ibadah, maka itu akan bernilai pahala. Nah, jadi di sini juga pertanyaan para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr? Apakah wahai Rasulullah, apakah orang yang mendatangi keluarganya untuk berhubungan suami istri itu, ya, untuk bersenang-senang seperti itu, apakah dia punya pahala? Ya, karena di pandangan pemahaman para sahabat itu, ya pahala itu bisa didapatkan kalau kita berada dalam kesulitan, ya kan? Kalau kita dibebani sesuatu, ya suatu amal ibadah kemudian kita lakukan itu, itulah berpahala. Kalau kita melakukan sesuatu, ternyata di dalam Islam bukan hanya seperti itu yang berpotensi untuk menjadi nilai ibadah. Bersenang-senang pun ada potensi untuk mendapatkan ibadah. Dengan catatan yang pertama, kesenangan itu hukumnya mubah, itu dulu. Hukumnya apa? Mubah. Kemudian yang kedua, kesenangan itu diniatkan untuk kebaikan, untuk ibadah. Maka kesenangan itu berubah menjadi nilai ibadah. Artinya senangnya kita bisa menjadi ibadah. Nongkrongnya kita bisa menjadi ibadah. Kenapa saya nongkrong misalnya? Ketawa-ketawa sama teman-teman saya, bercanda misalnya. Supaya misalnya diniatkan untuk memperkuat ukhuwah persaudaraan. Maka ketika ada niat untuk memperkuat ukhuwah persaudaraan ini, maka insya Allah ketawanya kita pun, senang-senangnya kita pun, minum kopinya kita di kafe-kafe itu semua bisa menjadi nilai ibadah. Atau menyalurkan hobi kita misalnya. Saya hobinya apa misalnya? Hobinya mancing, hobinya main bola, hobinya apa lagi? Apa tadi? Apa hobinya? Tidur. Hobinya tidur. Hobinya apa lagi? Nah, kalau hobi itu mubah tapi diniatkan untuk kebaikan, insya Allah berpahala. Misalnya hobinya apa? Touring misalnya, ya, motoran. Ya, hobinya tuh touring atau motoran. Nah, disalurkan seperti itu supaya apa? Supaya refresh lagi, supaya lebih semangat lagi di dalam bekerja, supaya lebih semangat lagi di dalam menunaikan kewajiban, menjalankan perintah Allah. Nah, maka seperti ini ya touringnya kita, rihlanya kita itu, ya rekreasinya kita, refreshingnya kita bisa bernilai ibadah. Jadi jangan disalahpahami bahwa ibadah itu hanya bisa didapatkan dengan apa? Dengan kesulitan atau ketika menjalankan perintah. Ketika kita melakukan kesenangan, itu juga bisa bernilai ibadah. Nah, sama seperti yang dipahami para sahabat ini. Nah, kemudian di sini dikatakan, Islam tidak memusuhi syahwat, tapi Islam hanya mengarahkan syahwat itu. Jadi syahwat jangan sampai diletakkan pada sesuatu yang haram. Syahwat harus diletakkan pada sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti cinta. Islam tidak melarang orang mencintai, tetapi Islam mengarahkan kita. Kalau cinta itu yang halal saja. Nah, Islam tidak melarang minuman, tapi diarahkan. Kalau minum yang halal saja. Jangan minum yang haram, jangan minum khamar, jangan minum minuman yang hasil curian misalnya. Nah, berarti itu sama dengan cinta. Minuman itu sama dengan cinta. Nah, tinggal diarahkan saja. Sebelum pernikahan ya tidak boleh, setelah pernikahan ya boleh, bahkan berpahala. Nah, di sini dikatakan keheranan sahabat, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu ajr. Sahabat terbiasa mengaitkan pahala dengan kesulitan. Mereka heran, kenikmatan kok berpahala gitu katanya. Masa sesuatu yang nikmat tapi dapat pahala. Nah, maka diluruskan oleh Rasulullah. Di sini dikatakan ara'aitum law wada'aha fi haram. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau dia meletakkan syahwatnya tadi itu pada sesuatu yang haram. Apakah dia mendapatkan dosa? Jawabannya iya, dapat dosa, berzina maksudnya. Nah, bagaimana? Maka begitu pula ketika dia meletakkan syahwatnya itu pada sesuatu yang halal. Sebagaimana kalau dia meletakkannya pada sesuatu yang haram dapat dosa, berarti ketika dia meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang halal, berarti lawannya dapat pahala. Nah, jadi Nabi mengajarkan analogi seperti itu. Nah, kalau seperti ini haram, kalau meletakkannya di haram dapat dosa, kalau meletakkannya pada hal yang halal dapat pahala. Nah, maka ini menjadi dalil amal mubah bisa bernilai ibadah. Dan yang menjadikan pembeda adalah niatnya. Nah, maka di sini ada satu faedah, al-umurul mubah tanqalibu ibadah bin niyah. Sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang mubah itu bisa menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk ibadah dan ketaatan. Nah, maka syarat mendapatkan pahala yang pertama, hubungan halal berpahala jika yang pertama niatnya menjaga diri dari zina tadi. Nah, kenapa dia mendatangi keluarganya? Ya karena dia takut terjatuh pada perbuatan zina. Yang kedua, menundukkan pandangan. Ya. Kenapa? Supaya dia lebih menundukkan pandangan di luar. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan pasangan. Yang keempat, mengharap pahala dari Allah. Dan masih banyak lagi niat-niat yang lainnya supaya diberikan keturunan dan seterusnya. Nah, tanpa niat seorang berhubungan maka sah, tapi tidak berpahala khusus. Nah, tidak akan mendapatkan pahala karena kita akan diganjar dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Nah, sungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Sudah selesai kan? Sudah selesai. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya yang pertama, sedekah itu tidak harus harta, terkhusus bagi kita yang tahu diri. Nah, bagi kita yang tahu diri yang rasanya kok harta saya tidak banyak gitu. Nah, kok harta saya tidak cepat habis gitu. Bukan cepat habis, memang tidak banyak. Cepat habis. Nah, perasaan sudah hemat tapi kok masih cepat habis. Nah, masalahnya bukan hemat tidak hemat, masalahnya memang dikit. Makanya cepat habis. Jadi ya insya Allah agama Islam ini masya Allah membuka pintu peluang untuk beramal ini sangat luas. Bukan hanya yang memiliki harta, tetapi yang tidak diberikan harta juga bisa bersedekah. Kemudian yang kedua tadi apa? Beramal soleh itu bukan hanya pada sesuatu yang sifatnya beban atau kesulitan. Terkadang sesuatu yang menyenangkan itu bisa menjadi pahala. Canda gurau, ya kita keliling-keliling sama teman, kawan, bercanda dan seterusnya, itu juga menyalurkan hobi kita, semuanya bisa bernilai pahala. Kemudian yang terakhir tadi, yang paling penting, kegalauan kita, curhatan kita diganti dari curhatan yang sifatnya duniawi, makanan, minuman, pakaian, diganti naik kelas menjadi curhatan yang sifatnya ukhrawi atau yang bersifat akhirat. Nah, jadi sekali curhatnya, kenapa curhatnya? Nah, curhatannya karena belum baca Quran, belum bersedekah, tadi ketinggalan sholat subuh misalnya, tadi ketinggalan takbiratul ihram, tidak sholat jamaah, misalnya seperti itu. Itu galaunya kita. Oh tadi malam saya berbuat maksiat misalnya,
maka kita galau di pagi harinya. Ketika ditanya, kenapa kamu galau tadi malam? Tapi tidak usah dikabari. Tapi tidak usah dikabari. Secara umum ya nggak apa-apa. Saya memikirkan dosa-dosa saya. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, tapi nggak usah dibuka-buka seperti itu. Nah, karena Allah yang nutup kita tadi malam, maka jangan kita buka di pagi hari. Nah, kita tidak menghargai Allah nantinya. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.